Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita direkam. Alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selamat pagi dan insya Allah muliakan siapapun yang hadir hari ini. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang insya Allah cerah dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya, para pengikutnya yang insya Allah istiqomah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak yang Allah muliakan, Bapak Ibu Guru dan Ayah Bunda yang Allah cintai, dalam sebuah kitab Al-Hikam nomor 108, Ibnu Taimiyah pernah berkata, Na'ma 'alaika awwala bil ijad wa tsaniyam wa imdad. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dua kenikmatan. Yang pertama kenikmatan penciptaan, yang kedua nikmat pemenuhan kebutuhan. Subhanallah. Jadi manusia ini dari semenjak kita semua, anak-anak semua, baik bapak, anak-anak, bapak ibu guru dan ayah bunda yang ada di rumah, itu diciptakan Allah mulai dari lahir sampai dari rahim seorang ibu sampai ke dunia, bahkan sampai meninggal. Terus-menerus Allah berikan kenikmatan. Ada dua, ya. Nikmat penciptaan dan nikmat pemenuhan kebutuhan. Ketika kita dalam rahim ibu, Allah memberikan kita nikmat penciptaan. Kita diciptakan sebagai seorang manusia yang belum sempurna, bentuknya masih sel. Tapi di saat kita juga bentuknya sel dalam rahim ibu, Allah penuhi kebutuhannya. Allah berikan nutrisi dewasa, sampai ada yang sekolah, sampai ada yang kuliah, bahkan nanti bekerja dan menikah. Allah tetap memberikan kita nikmat-nikmat itu, penciptaan dan pemenuhan kebutuhan. Kita diciptakan sebagai manusia yang sempurna. Hidung mancung, lubangnya 2, telinganya sempurna, ganteng, cantik. Ya, bayangkan kalau ada hidung yang tidak sempurna. Ya Allah ciptakan begitu sempurnanya. Ya, bayangkan kalau ada hidung yang Allah ciptakan, misalnya karena Allah benci sama kita, hidungnya cuma 1 lubangnya, atau hidungnya menghadap ke atas. Subhanallah. Maka di sini Allah saking cintanya kepada kita, Allah berikan pemenuhan kebutuhan itu dengan menciptakan hidung yang sempurna dan fisik lainnya yang sempurna. Tapi sayangnya ketika kita beranjak dewasa, kita lupa akan pemenuhan kebutuhan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Mari kita lihat bagaimana kita sebenarnya diciptakan dari sebuah sel yang hina, sebuah makhluk yang hina, kemudian Allah ciptakan dengan kesempurnaan. Enggak. Silakan simak penciptaan manusia dalam Al-Quran lewat video berikut ini. Busran baby. Busran baby. Busran baby. Akhirnya. Yeah.
Allah ciptakan kita dari sel yang sangat hina. Setetes mani yang bercampur kemudian dengan sel telur. Apa hinanya kita? Tapi kemudian Allah berikan pemenuhan kebutuhan kita dengan memberikan makanan-makanan, sari-sari makanan yang ibu kita makan di dalam rahim ibu kita. Kemudian dari sel yang tadi bercampur, Allah jadikan segumpal darah. Allah sempurnakan dengan penciptaan segumpal darah dan kemudian Allah berikan juga pemenuhan kebutuhannya. Allah berikan sari-sari makanan ke dalam segumpal darah itu. Apa baiknya Allah menciptakan kita sebagai segumpal darah dan Allah berikan pemenuhan kebutuhannya. Kemudian Allah jadikan segumpal darah itu segumpal daging yang akan menjadi bakal calon janin dan akan menjadi bayi. Tapi tidak lebih dari itu, Allah kemudian berikan pemenuhan kebutuhannya. Allah berikan makanan juga. Tidak pernah ada yang menyadari, tidak pernah ada yang ingat ketika kita dalam rahim ibu, kapan kita makan, dari mana kita makan. Bahkan ibu kita sendiri pun tidak tahu bagaimana cara janin kita makan. Tapi ternyata Allah memberikan pemenuhan kebutuhannya, memberikan sari-sari makanan. Kemudian ibu juga tulang belulang, jadikan manusia yang sempurna, dibungkus dengan daging yang sempurna. Tidak cukup dari itu, Allah pun berikan pemenuhan kebutuhannya. Allah berikan sari-sari makanannya. Subhanallah. Nikmat penciptaan dan nikmat pemenuhan kebutuhan. Bisa bayangkan, ada yang pernah ingat episode ini? Ketika kita dalam rahim ibu, betapa susahnya seorang ibu kemudian menjaga bayi, calon bayi yang ada dalam perutnya agar sehat. Tapi Allah, dengan kuasa Allah, Allah berikan dua kenikmatan tadi, penciptaan, dan Allah penuhi kebutuhan-kebutuhannya. Tidak ada yang pernah membayangkan bagaimana kita makan dalam rahim ibu kita. Allah jadikan makhluk yang berbentuk lain. Subhanallah, lihat kesempurnaan Allah. Dia bergerak, dia bernafas, dia tetap makan juga. Diciptakan sebagai janin, manusia yang sempurna, calon bayi nanti insya Allah. Tapi Allah juga berikan pemenuhan kebutuhannya. Allah berikan makanan meskipun kita berada dalam rahim ibu kita. Subhanallah. Ada yang pernah membayangkan bagaimana kita tidur, bagaimana kita bergerak, bagaimana kita istirahat dalam rahim ibu kita? Allah yang memberikan itu semua. Dengan takdir Allah, Allah sempurnakan 5 jari kita dalam kedua tangan kita, 5 jari kita dalam kedua kaki kita, dan Allah berikan kesempurnaan dalam fisik-fisik kita. Tidur dengan nyenyak, Allah berikan makanannya juga, subhanallah. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Ya, anak-anak semua, ada yang pernah membayangkan bagaimana beratnya seorang ibu harus menanggung dan beban dalam perutnya, tidak nyenyak, makan kadang tidak nyaman. Maka subhanallah, anak-anak semua, Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat baik, khususnya kepada ibu dan juga kepada ayah kita, karena ibu kita mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Membayangkan, lihat di sela-sela tulang ibu kita keluar menuju dunia yang fana ini, subhanallah. Ada yang pernah membayangkan betapa sakitnya ibu kita ketika ibu kita melahirkan? Konon katanya ketika ibu kita melahirkan, subhanallah, sakitnya seperti 20 tulang kemudian dipatahkan secara bersamaan. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan, subhanallah. Ya, anak-anak sekalian, ada yang pernah membayangkan proses terjadinya manusia seperti kita, kemudian ada yang pernah membayangkan dan mengingat-ingat dari mana kita makan, dari mana kita diberikan minuman, nutrisi, dan yang lainnya, subhanallah. Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah berhenti dari mulai kita dalam rahim ibu kita sampai kita dewasa, subhanallah. Tapi sayangnya ketika kita dewasa, banyak dari kita kemudian jauh dari Allah.
kita tidak pernah mengingat-ingat kenikmatan yang Allah berikan dari mulai rahim sampai dewasa tadi. Maka tidak jarang kemudian Allah juga berikan ujian-ujian bagi seorang anak yang kemudian terkadang jauh dari ibunya, jauh dari seorang ayah. Tapi insya Allah hari ini insya Allah kita akan coba sama-sama belajar bagaimana kita birrul walidain, berbakti kepada orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang Allah muliakan, Bapak Ibu guru dan juga ayah bunda yang mungkin ada di rumah, insya Allah pada siang hari ini mari kita mulai bermuhasabah, mari kita mulai merenungkan tentang yang Bapak kira ini tidak ada yang tidak terlibat emosi di dalamnya. Ketika kita membahas tema ini, tidak pernah ada yang kemudian sedih, tidak pernah ada yang kemudian luput dari tangisan. Bagi Bapak pribadi, tema ini tema yang penuh emosional, sangat emosional. Dengan judul apapun, dikemas dalam judul apapun, tapi ketika kita menyebut dua nama, ayah dan ibu, subhanallah, tangisan yang tidak kita sadari insya Allah akan terjadi. Sangat emosional. Kenapa? Karena tidak ada satupun dari kita yang kemudian tidak punya ayah dan ibu. Bahkan yang tidak mengenal ayah dan ibu pun sekalipun tidak sejatinya Allah berikan, Allah ciptakan tidak dari batu, tidak dari sebuah kematian, tapi Allah ciptakan dari seorang ibu dan kemudian didampingi oleh seorang ayah. Jadi ketika ada seseorang yang kemudian bertanya atau berkata, aku tidak mengenal ayah, aku tidak mengenal ibu. Tapi sejatinya dia punya ayah dan ibu. Karena bisa jadi mungkin ayah dan ibu kita adalah orang yang kemudian berjuang, mendewasakan kita, memperjuangkan kehidupan kita, subhanallah. Ya anak-anak yang Allah muliakan, ayah, ibu, dan kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, tema birrul walidain atau berbakti kepada orang tua ini adalah tema yang perlu sangat kita terus ingat-ingat sampai kapanpun. Karena semua pernah mengalami, semua merasakan, dan biasanya tema ini akan kemudian diwarnai dengan penyesalan, bukan dengan rasa syukur. Ada rasa syukur, tapi kemudian penyesalan yang lebih besar daripada rasa syukur. Kenapa? Mungkin kita bersyukur kita punya ayah, kita bersyukur punya seorang ibu, kita juga bersyukur punya ayah dan ibu yang muslim, yang Islam. Maka kita dilahirkan dari ayah dan ibu yang insya Allah Islam. Banyak dari kita rata-rata orang tua kita, ayah dan ibu kita, kemudian orang-orang yang bertanggung jawab, menafkahi kita, memberikan kita rezeki insya Allah. Tapi lebih dari itu ternyata ada penyesalan yang ternyata terwarnai dalam hidup kita. Penyesalan bahwa kita sampai detik ini, sampai hari ini, belum bisa membalas semua kebaikan-kebaikan ayah dan ibu kita. Banyak dari kita yang menyesal, kemudian sampai kita dewasa pun bahkan seringkali menyakiti hati orang tua kita. Penyesalan yang tidak kita sadari, bahkan mungkin ada di antara kita yang kemudian ayah dan ibu kita atau salah satu dari mereka sudah tiada, kita belum pernah membahagiakan mereka, subhanallah. Anak-anak yang Allah muliakan, Bapak Ibu guru dan ayah bunda, mari kita hadirkan di hati kita hadirkan perasaan kita coba buang unek-unek tentang ayah dan ibu kita. Sejenak kita buang ego kita. Karena kalau kita sulit membuang ego kita, bisa jadi kita tidak pernah didampingi oleh orang tua kita sampai saat ini, subhanallah. Kita coba bermuhasabah. Mari kita coba tadaburi tentang tema orang tua ini, kita belajar dengan hati yang bersih. Lupakan semua kesalahan, semua kehilafan orang tua kita. Karena dalam Al-Quran pun, Allah tidak pernah menyebutkan kesalahan orang tua, kesalahan ayah, kesalahan ibu. Tapi yang Allah berikan kewajiban adalah bagaimana seorang anak berbakti kepada orang tua kita. Ya mari hari ini kita belajar bukan tentang kesalahan orang tua. Mari kita belajar tentang
betapa lemahnya diri kita, betapa penuh dosanya diri kita kepada orang tua kita. Subhanallah. Ada yang hafal surat Al-Isra ayat 23-24. Di situ Allah menekankan sekali bagaimana seharusnya kita tidak pernah menyakiti sedikit pun bahkan dengan lisan kita. Bapak bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yabghunna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Fala taqul lahumā uff. Fala taqul lahumā uff. Wala tanharhuma wa qul lahumā qaulan karīma. Simak baik-baik artinya yang subhanallah seringkali ini terjadi dari kita dan tidak pernah kita sadari. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, selain Allah. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak kita. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut, bahkan mungkin telah tiada dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan uf atau ah. Nanti Bapak jelaskan. Dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Subhanallah. Bapak sederhanakan bahasanya. Berbakti kepada orang tua, berterima kasih, berbuat soleh kepada orang tua kita, Allah sejajarkan dalam ayat ini seperti Allah memerintahkan kita bertauhid kepadanya. Wahai hambaku, sembahlah aku. Tapi di saat bersamaan, Allah pun memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Artinya anak-anak semua. Berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, sangat penting, saking sangat pentingnya Allah sejajarkan dengan bagaimana kita menyembah Allah. Saking sangat pentingnya dan saking sangat mulianya ayah ibu kita. Silakan catat. Larangan pertama bagi seorang anak kepada orang tuanya, bahkan ibu kita, khususnya ibu kita, silakan catat baik-baik. Jangan pernah berkata ah atau uf. Bapak ulangi. Larangan pertama atau adab kita seorang anak kepada orang tua kita, jangan pernah berkata ah atau uf. Oke, silakan kasih catatan dalam kurung berkata yang buruk atau mengeluh. Subhanallah, lisan kita yang lidah ini tidak pernah bertulang ini, hanya sekedar mengucapkan ah ayah nanti aku mau belajarnya, ah ibu atuh nanti nyuruh ke warungnya, nanti atuh ngajinya, ah ibu nyuruh-nyuruh aku terus, ah ibu mah bangunin aku subuh terus, ah ibu mah nyuruh aku puasa terus. Bagian dari dosa. Hanya sekedar mengucapkan ah saja. Maka silakan anak-anak semua sampai usia kalian kelas 1 sampai kelas 5 atau mungkin ayah ibu yang ada di rumah yang masih ada orang tuanya, Bapak Ibu guru semua, silakan ingat-ingat kembali, silakan ingat-ingat detik-detik di mana kita mengucapkan keluhan-keluhan kita kepada orang tua kita. Ah nanti mah lah, ah nanti bu lah, nanti ayah aku masih sibuk, nanti mah aku kirim uangnya, nanti mah aku belajarnya, nanti aku teleponnya. Ah ayah mah ngerepotin aku aja. Tanpa kita sadari ternyata perkataan ah tadi, uf tadi menyakiti hati orang tua kita. Bahkan Allah kategorikan sebagai dosa. Silakan bayangkan berapa ratus ribu, bahkan berapa juta kalimat keluhan kita kepada orang tua kita. Berapa juta keluhan-keluhan kita, kalimat ah kita, yang kemudian kita berikan kepada seorang orang tua yang sudah memuliakan kita, mendewasakan kita. Ah ayah mau ganggu aja, aku lagi main game. Ah ayah mau nyuruh-nyuruh aku belajar terus. Seorang ayah yang harusnya kemudian berwibawa, bijaksana, tapi dalam hatinya menangis melihat anaknya kemudian mengeluh terus sama orang tuanya. Ada yang pernah membayangkan berapa kalimat atau ah atau yang kemudian membuat hati ibu dan ayah kita menangis? Itulah banyaknya dosa kita. Jangan dulu membayangkan dosa besar dulu. Membayangkan dosa-dosa besar. Bayangkan berapa kalimat ah atau yang kita berikan kepada orang tua dan menyakiti hati mereka. Itulah dosa-dosa kita.
Maka anak-anak sekalian, Bapak Ibu guru dan ayah bunda yang Allah muliakan, tidak pernah sedikit pun orang tua kemudian memperlihatkan kesedihan, memperlihatkan kekecewaan atau kemarahan kepada seorang anak. Meskipun anak itu kita semua menyakiti hati mereka. Kenapa? Saking cintanya ayah dan ibu kepada kita semua. Anak-anak yang muliakan, silakan catat baik-baik tema yang pertama dalam birrul walidain, adab yang pertama dalam birrul walidain, jangan pernah berkata buruk meskipun hanya sekedar kalimat atau mengeluh kepada orang tua kita. Yang kedua, dalam ayat ini Allah kemudian merintahkan wala tanharhuma. Yang kedua, wala tanharhuma itu artinya jangan pernah membentak mereka. Ini lebih tinggi lagi, lebih parah lagi daripada sekedar mengeluh. Mengeluh saja, saja tidak boleh, apalagi membentaknya. Mungkin Bapak pernah merasakan, Bapak seringkali bertemu orang tua Bapak, atau mungkin ayah, ibu, dan Bapak, Ibu guru semua, sedewasa ini kemudian pernah menyakiti hati mereka gara-gara kita merasa lebih pintar. Karena kita sudah dewasa, depan orang banyak kita membentak ayah ibu kita gara-gara kita merasa lebih benar. Anak-anak juga sama. Terkadang minta jajan mah depan orang-orang semua, minta jajan mah dengan suara yang keras, suara yang tinggi membentak mereka. Pernah membayangkan betapa sakitnya hati seorang ibu ketika dibentak oleh seorang anak? Maka Allah sejajarkan dosa mengeluh tadi dengan membentak seorang ayah dan ibu dengan dosa yang sangat besar. Bahkan ketika disejarkan dengan beribadah kepada Allah, artinya ada kaitan ibadah yang pahalanya luar biasa, menyembah Allah yang pahalanya luar biasa. Pun begitu ketika kita tidak menyembah Allah, pahalanya, dosanya begitu besar. Sama dengan ketika kita membentak orang tua. Karena ini sejajar ibadahnya, amalannya sejajar, maka dosanya pun sejajar. Subhanallah. Anak-anak yang muliakan, jangan pernah meninggikan suara. Jangan pernah membentak ayah ibu kita. Karena sesungguhnya perkataan mereka, mungkin perintah-perintah mereka, permintaan mereka, bukan karena mereka ingin, bukan karena mereka butuh. Tapi bisa jadi orang tua kita ingin melihat bagaimana seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Sampai detik ini bisa jadi dosa-dosa kita mengeluh, membentak, memarahi, membuat kecewa mereka, bahkan mungkin kita seringkali membentak, memarahi mereka depan orang banyak. Silakan kumpulkan, mungkin kalau bisa silakan hitung baik-baik berapa kali kita membentak. Silakan ingat-ingat episode itu dalam hidup kita. Berapa kali kita membentak seorang ayah daripada kita berterima kasih kepada seorang ayah yang sudah menafkahi kita. Berapa kali kita memarahi seorang ibu. Hitung baik-baik. Bandingkan dengan bagaimana kita berterima kasih, mengucapkan kalimat sayang, kalimat cinta kepada seorang ibu. Bisa jadi kalimat-kalimat buruk lebih banyak daripada kalimat terima kasih kepada mereka. Subhanallah. Bapak lanjutkan ayatnya, ayat 24. Maka adab yang ketiga, setelah kita dilarang mengucapkan mengucapkan jangan membentak mereka. Ini yang terakhir insya Allah. Kita berdoa kepada Allah agar Allah muliakan ibu dan ayah kita. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rendahkan dirimu terhadap mereka, yang tadi Bapak sampaikan, jangan pernah meninggi. Kemudian doakan mereka. Doakan dengan doa-doa terbaik dari lisan kita, di sela-sela salat kita, dengan doa terbaik. Salah satunya adalah doa bagaimana kita memohonkan ampun atas dosa-dosa mereka kepada Allah. Ada yang pernah membayangkan di sela-sela mereka berjuang untuk hidup kita, di sela-sela ibu kita memasak, mungkin bisa jadi
di malam hari ibu kita kemudian sibuk dengan adik kita yang masih kecil, masih bayi. Di saat bersamaan kita bangun subuh. Orang tua kita, ibu kita sudah bangun lebih awal. Untuk apa? Untuk memasak. Silakan ingat baik-baik. Bisa jadi ibu kita tidak pernah cerita ketika memasak, tangannya terbakar, tangannya atau mukanya terciprat percikan minyak yang sangat panas. Pernah kita membayangkan ibu kita kecapean, kelelahan, masih ngantuk, dan kemudian menyuguhkan makanan sahur untuk kita, tapi saat bersamaan kita justru menyakiti hati orang tua kita, ibu kita dengan mengucapkan, ibu makanannya nggak enak, ibu kenapa makanannya asin, ibu ini aku nggak suka makanan ini. Padahal ibu kita sudah bangun lebih awal, ibu kita sudah jauh-jauh hari menyiapkan makanan untuk kita, tapi subhanallah dengan ucapan yang hanya pendek, makanannya nggak enak ibu, sakit hati ibu kita. Di pagi hari anak-anak semua, ayah kita bekerja, ayah kita mencari nafkah, menjemput rezeki, berjuang mati-matian, habis-habisan, banting tulang mencari uang untuk kita sekolah, makan, jajan, bisa jadi beli baju lebaran nanti ya, atau mungkin beli mainan, beli kuota pulsa, HP, segala macam. Untuk kebaikan kita, untuk kebahagiaan seorang anak. Tapi saat ayah kita pulang di sore hari, saat kelelahan, wajah seorang ayah tidak pernah memperlihatkan capeknya, lelahnya. Seorang ayah ingin memperlihatkan wajah bahagianya karena sudah berjuang mati-matian untuk seorang anak kita semua agar kita bahagia. Tapi anak-anak semua, pernahkah kita menyadari saat bersamaan seringkali kita mengganggu seorang ayah kita. Ayah minta jajan, ayah bau badan, ayah mah pulangnya telat terus, ayah ganggu aku terus. Padahal ayah kita sudah berjuang mati-matian untuk diri kita, untuk kebaikan kita, untuk kebahagiaan kita. Ya, maka doa terbaik adalah bagaimana kita meminta kepada Allah, Rabbil firli, minta ampun untuk kita sendiri, wali walidayya, dan ampuni ya Allah dosa-dosa kedua orang tua kita. Karena bisa jadi ketika orang tua kita, ayah ibu kita bekerja, menafkahi kita, memasak, mengurus kita, ada kekhilafan yang mereka lakukan. Mohonkan ampun pada Allah atas kesalahan mereka. Wali walidayya. Ini doa yang Bapak kira sangat penting sekali. Warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, sayangi juga mereka, ya Allah, cintai mereka, ya Allah, sebagaimana mereka mencintai aku sewaktu kecil. Teriakkan doa itu, rintihkan doa itu kepada Allah. Ya Allah, sayangi ayah ibu aku, ya Allah, cintai ayah ibu aku, sebagaimana mereka menyayangi aku sewaktu kecil. Doa terbaik. Silakan anak-anak semua yang di sampingnya ada ayah ibu, boleh silakan cium tangannya. Ya, ada ayah, ada ibu, silakan cium tangannya. Boleh dirangkul. Ayah aku lagi kerja, Bapak, boleh didoakan ya. Ayah, bunda juga boleh silakan mengecup keningnya, mengecup kening anak kita sebagai bentuk kita menyayangi mereka. Ya, Bapak, ayah ibu Bapak masih ada insya Allah, tapi tidak ada di samping Bapak karena jauh. Banyak kesalahan yang mungkin juga Bapak lakukan, ya, yang membentak, yang menangis minta macam-macam, minta uang jajan, merengek, bahkan sampai memarahi dan membentak mereka. Minta maaf kepada ayah ibu kita. Kalau ada di samping, silakan minta maaf. Karena bisa jadi ketika ibu kita, ayah kita masih ada, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk diberi maafnya oleh orang tua kita. Tapi bayangkan ketika mereka, orang tua kita, ayah ibu kita sudah tidak ada. Pernah membayangkan pulang sekolah atau mungkin setelah ini, ayah ibu kita sudah terbujur kaku, dibungkus kain kafan. Tidak ada yang bisa menjamin. Maka optimalkan kesempatan untuk meminta maaf kepada mereka. Dan doakan yang terbaik. Ya Allah, aku ingin ayah ibu aku dicintai oleh Engkau, ya Allah. Sayangi mereka, ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi aku sewaktu kecil.
Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah aku, maafkanlah aku, dan maafkanlah juga kedua orang tua aku, ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kecil. Itu mungkin ya yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan sedikit cerita ini, sedikit motivasi ini bisa membuat kita lebih baik kepada orang tua kita ya. Lebih cinta, lebih sayang, lebih rangkul mereka dengan cinta ya. Jangan pernah sekali-kali membantah mereka ya. Jangan pernah sekali-kali berkata atau atau mengeluh, dan jangan pernah sekali-kali pun kalian semua membentak mereka, memarahi mereka apapun kesalahannya. Dan yang terakhir, doakan dengan doa terbaik. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya, ampunilah juga dosa kedua orang tuaku, warhamhuma kama rabbayana shighara. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kita sewaktu kecil. Kenapa? Yang penting dari kita adalah mendapatkan ridha Allah, dan ternyata ridha Allah itu ada di ridha orang tua kita. Barakallahu fiik wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.